Market fokus saat ini kita lihat seperti apa posisi dari review IHSG kemarin, karena kalau kita lihat IHSG pada perdagangan di sesi 1 tadi ditutupnya menguat ya 0,37%. Dan secara sektoral, secara khusus teknologi menjadi penopang terbesar IHSG pada perdagangan pagi sekitar 1,53%, disusul juga oleh sektor utilitas sebesar 1,15%. Kita lihat ya ini IHSG pada saat ini justru masih terus mengalami apresiasi atau penguatan 0,38%. Saat ini berada di 6.805,73. Kita lihat dari turnover juga kita lihat cukup lumayan begitu ya di 7 triliun rupiah di menjelang 1 jam. Dan ini sebenarnya juga tidak terlalu begitu ramai, masih sama di perdagangan-perdagangan hari sebelumnya. Sementara kalau kita lihat juga total market atau total saham yang terapresiasi ada sekitar 260 saham yang terapresiasi. Kemudian ada 261 yang terkoreksi dan ada beberapa saham yang tidak bergerak ya, ada sekitar 200 saham yang tidak bergerak. Kita juga lihat tampaknya masih banyak kekhawatiran atau tarik ulur dari para investor. Tapi setidaknya penguatan yang terjadi dari awal sesi sampai dengan menjelang penutupan ini sedikit memberikan amunisi penguatan untuk hari ini ya. Jadi penguatan hari kedua di pekan ini karena kemarin ditutup berhasil di zona hijau. Kita berharap akan berakhir juga di sesi hijau nih untuk perdagangan hari ini. Kita lihat ya, untuk sentimen global belum kemana-mana karena investor sendiri masih menanti rilis data inflasi Amerika Serikat di periode April 2023 yang akan dirilis nanti malam ya waktu Indonesia. Sementara inflasi negeri paman saham sendiri di bulan lalu ini diperkirakan masih dipertahankan di 5%. Sedangkan untuk inflasi inti Amerika Serikat masih akan tumbuh tipis sebesar 5,5%. Kita lihat bahwa inflasi di Amerika Serikat dari mulai dinaikannya suku bunga ini memang terus mengalami posisi yang cukup landai ya. Terakhir di Juni 2022 masih di 9,1, kemudian terus menurun di 8,5, 8,3 dan di 2 bulan terakhir berada di 6 dan 5% ya. Kalau kita merujuk kembali bahwa data inflasi ini memang penting ya untuk diperhatikan karena ini berhubungan dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, the Fed dalam pertemuan FOMC mendatang. Akankah ini menjadi salah satu tolak ukur kembali untuk menaikkan suku bunga ataukah justru ada pola pembalikan arah atau sedikit ngerem gitu ya, karena kita tahu tidak terlalu bagus kondisi di Amerika saat ini begitu ya, karena juga mengalami beberapa perbankan yang sedang sulit begitu ya, dan ini juga menyangkut kebijakan perekonomian Amerika Serikat yang nantinya akan cukup memberikan implikasi yang besar kepada negara-negara lain termasuk untuk Indonesia. Namun kalau kita lihat sebaliknya dari dalam negeri ya, sentimen domestik datang dari Bank Indonesia yang kembali merilis atau mencatat indeks penjualan real ya. Ini baru saja begitu ya dirilis indeks penjualan real atau IPR April 2023. Kita lihat seperti apa, ini dia pertumbuhan indeks penjualan real, pertumbuhan bulanan dan juga pertumbuhan IPR secara year on year di mana di pertengahan ini di level 241,6 atau tumbuh 1% secara tahunan. Secara year on year ini mengindikasikan bahwa penjualan eceran yang cukup kuat lantaran konsumen tampaknya masih memacu belanja kebutuhan tersiernya ya. Di Maret 2023 IPR tercatat sebesar 215,3 atau secara tahunan tumbuh 4,9% year on year. Ini meningkat jika dibandingkan dengan bulanan sebelumnya yang sebesar 0,6% secara year on year. Sementara itu di dalam negeri juga masih menanti begitu ya pelaku pasar untuk rilis data penjualan retail periode Maret 2023 yang tampaknya diperkirakan akan juga tumbuh positif 1,4% dibandingkan sebelumnya yang di 0,6%. Di mana proyeksi pertumbuhan retail yang tetap positif ini juga sejalan dengan optimisme konsumsi yang diyakini begitu ya, atau meyakini ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh positif ke depannya ya. Selanjutnya sedikit sentimen dari nilai tukar rupiah kita, di mana tadi pagi sebenarnya masih ada sedikit tekanan yang cukup besar atau menyeret mata uang Garuda. Tapi tadi di pasar spot pukul 15 waktu Indonesia Barat ada sedikit penguatan atau 0,03% penguatan terhadap dolar Amerika Serikat ya. Ada sedikit pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 14.733 tadi pagi, di mana pelemahan ini sebenarnya terjadi di tengah indeks dolar yang juga cukup tertekan begitu ya jelang pengumuman data inflasi Amerika Serikat yang memberikan gambaran lebih jelas bagi para pelaku pasar terkait ya kemana sebenarnya arah acuan dari suku bunga perbankan di Amerika Serikat begitu ya, apakah akan ada peluang penurunan atau tetap dinaikkan. Dan tekanan yang dihadapi oleh rupiah ini sendiri tidak terjadi di rupiah saja, tapi mayoritas juga terjadi di mata uang di pasar negara-negara berkembang atau emerging market ya.
pelemahan atau mengalami pelemahan dolar Amerika Serikat. Indeks MSCI Emerging Market Currency Index juga terpantau melemah 0,22% di tadi malam. Dan menurut perhitungan analis, pelemahan rupiah yang bisa saja berlanjut ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan yang masih berlangsung di pasar obligasi domestik. Kendati gelar lelang sukuk kemarin juga mencatatkan animo yang luar biasa dengan mencatatkan nilai penawaran masuk hingga lebih dari 40 triliun rupiah. Tekanan jual juga masih terus berlangsung ya di pasar obligasi negara. Jadi ini memberikan sedikit tekanan terhadap mata uang Garuda, walaupun ini di sesi-sesi ini sedang ada pembalikan arah tipis-tipis saja, tapi masih di level 14.720 per 1 dolar Amerika Serikat. Kita akan lihat saham-saham yang turut mendorong dari kinerja indeks harga saham gabungan hari ini. Yang menarik ada ya yang kita harus perhatikan saham dari sektor teknologi, dan tadi sektor teknologi memang cukup besar sekali ya kontribusinya di atas 1%. Gotoh hari ini terapresiasi 4,59% di sesi pertama tadi. Kita lihat saat ini bahkan lebih tinggi ya, masih terus berjalan ternyata apresiasi pelaku pasar terhadap Gotoh yang sebelumnya hanya di 4%, sekarang di 7,34%. Dan ini bersambung dari perdagangan kemarin yang juga sama ya, bahwa banyak sekali yang mengakumulasi Gotoh sudah mulai koleksi kembali. Kemudian ada saham Telkom yang menguat 0,98% di sesi pertama, dan ini juga imbas seperti apresiasi yang terjadi di Gotoh dan terjadi juga apresiasi di Telkom ya. Tadi di 0,98, saat ini Telkom bahkan terapresiasi lebih tinggi lagi 1,23% di 4.120 per lembar saham ya. Dan sejumlah saham-saham big cap lain seperti Bank Mandiri, Astra International sampai dengan Adaro Energy ini juga turut menopang indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini. Kita akan tunggu 1 jam ke depan akan seperti apa apresiasi para pelaku pasar nantinya akan memilih begitu ya. Tapi kita masih cukup optimis bakalan lebih ada penguatan lagi karena level-level yang tertembus pun juga sudah masuk ke level psikologis yang baru. Kita lihat ya, ada Bank Mandiri, ini tadi penguatannya 0,5%, saat ini di 5.075. Kemudian Astra International juga ada penguatan 0,4% di 6.350. Dan juga ada penguatan di saham Adaro Energy dan saat ini berada di 2.960 per lembar saham. Sebenarnya cukup kuat market kita hari ini karena ada saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar diakumulasi oleh para pelaku pasar. Harapannya hari ini juga bisa parkir di zona hijau.